Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam materi seminar perpajakan terkait dengan pemeriksaan pajak, yakni sengketa pajak. Setelah kita membahas terkait dengan keberatan dan sengketa pajak, kita saat ini membahas terkait dengan banding. Ini part 3-nya. Baik, banding menurut pasal 12 ayat 1 Undang-Undang KUP, setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Yang dimaksud dengan surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, dan atau surat ketetapan pajak lebih bayar sesuai dengan Undang-Undang KUP pasal 1 angka 15. Kadangkala terjadinya selisih perhitungan pajak yang terutang menurut wajib pajak dan pihak kantor pelayanan pajak. Terhadap hal ini, wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktorat Jenderal Pajak, yakni di dalam Undang-Undang KUP pasal 25 ayat 1. Apabila wajib pajak masih belum puas dengan surat keputusan keberatan atas keberatan yang diajukan, maka wajib pajak masih dapat mengajukan banding ke Badan Peradilan Pajak. Yakni banding merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Putusan banding merupakan putusan Badan Peradilan Pajak atau banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. Syarat pengajuan banding yang pertama, wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak atau surat keputusan keberatan. Yang kedua, permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 bulan sejak surat keputusan keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan surat keputusan keberatan tersebut. Yang ketiga, terhadap satu keputusan diajukan satu surat banding. Untuk mengajukan banding, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menetapkan sejumlah syarat, yakni syarat banding atas keputusan pajak yang harus dipenuhi wajib pajak antara lain. Yang pertama, mengajukan surat banding berbahasa Indonesia pada pengadilan pajak yang daerah kewenangannya meliputi wilayah pejabat yang menerbitkan surat keputusan tersebut. Yang kedua, surat banding diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak diterimanya keputusan yang disbanding, kecuali diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, untuk setiap satu keputusan diajukan satu surat banding. Yang keempat, banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding. Yang kelima, dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang. Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50%. Siapa saja pihak yang mengajukan banding? Pihak yang mengajukan banding yang pertama adalah banding dapat diajukan oleh wajib pajak, ahli waris, seorang pengurus atau kuasa hukumnya. Yang kedua, apabila selama proses banding pemohon banding meninggal dunia, banding dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya, atau pengampunya dalam hal pemohon banding pailit. Yang ketiga, apabila selama proses banding pemohon banding melakukan penggabungan atau peleburan, pemecahan atau pemekaran usaha atau likuidasi, permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena penggabungan, peleburan, pemecahan atau pemekaran usaha atau likuidasi yang dimaksud tersebut. Yang berikutnya ada namanya pencabutan banding. Pencabutan banding ini, terhadap banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan banding kepada pengadilan pajak yang dicabut, dihapus, dan didaftar sengketa dengan alasan yang pertama adalah penetapan ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan. Yang kedua, putusan majelis atau hakim
tunggal melalui pemeriksaan. Dalam hal ini surat pernyataan pencabutan diajukan dalam bidang atau persetujuan terbanding. Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan tidak dapat diajukan kembali. Demikian terkait materi banding yang singkat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.